Shalom Bapak Ibu Saudara, saya ucapkan shalom bagi setiap kita. Saya percaya bahwa dimanapun kita berada saat hari ini, Tuhan selalu bersama-sama dengan setiap kita. Dan satu hal yang saya percaya bahwa tidak ada apapun juga, baik waktu, baik ruang, yang dapat memisahkan setiap kita dari hadirat Tuhan. Biarlah di minggu hari ini, setiap kita boleh memuji menyembah Tuhan dan kita percaya apapun yang terjadi atas hidup kita, semua dalam kendali Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan merancangkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Dan itu hari ini mari sama-sama kita beribadah memuji menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa hadirat Tuhan menjadi bagian setiap kita. Boleh sama-sama kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Haleluya, dimanapun Anda berada, saya sama-sama kita bangkit berdiri memuji menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Mari sama-sama katakan Yesus baik. Oh, Yesus baik. Dalam segala keadaan apapun ya Tuhan, Engkau teramat baik bagi setiap kami. Yesus baik, teramat baik. Sekali katakan di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, kami datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidup kami Tuhan. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Oh, Yesus baik, teramat baik. Mari sama-sama kita bersyukur. Ku berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Ku berikan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Yesus baik, Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Yesus baik, Engkau baik. Oh, Yesus baik. Dalam segala keadaan apapun Tuhan, Engkau teramat baik bagi setiap kami. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik, teramat baik. Teramat baik, teramat baik. Haleluya. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita atas kebaikannya, kemurahannya, rahmatnya yang tidak pernah berakhir bagi setiap kita. Ini yang kami percaya dalam hidup kami Tuhan. Kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti hidup setiap kami. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang kami alami Tuhan, kami percaya ada kemurahan Tuhan bagi setiap kami. Ada kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Ajar kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal.
Sebab itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kami mau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih Tuhan. Untuk setiap hal yang tidak kami pahami Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan Tuhan. Sebab kami percaya bahwa Tuhan Kau mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Mari sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan kau hiasi kehidupanku. Dalam hadirat Tuhan, saudara bebas memuji menyembah Tuhan. Saudara boleh duduk, saudara berdiri. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab itu kami katakan di hadapan Engkau hari ini, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sampai hari ini kami ada Tuhan. Sampai hari ini kami boleh menikmati penyertaan Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Bersama-sama kita pujikan Bapak Ibu Saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan katakan di hadapannya, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya, semua karena kasih Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebab itu kami bersyukur di hadapan Engkau hari ini Tuhan. Kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bolehkah sekali lagi sama-sama kita angkat tangan kita katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sama-sama kita berbahasa roh, mari sama-sama kita sembah Dia. Bukankah Dia setia? Bukankah Dia berjanji, Dia Allah yang setia menyertai setiap kita. Sebab itu mari sama-sama kita kuatkan iman dan percaya kita dan menyembah kepadanya. Kami rasakan penyertaan Tuhan penuh atas hidup kami. Kami rasakan kebaikan Tuhan ada dalam hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, Tuhan. Sebab itu kami bersyukur, Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada saat ini yang menyaksikan online service ini, bolehkah sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan berseru kepadanya dan bersyukur atas kebaikannya. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu ya Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Yang boleh hidup sampai hari ini Tuhan, itu karena berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Semua berkat kemurahan-Mu, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih ya Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat penyertaan-Mu Yesus. Kau yang berjanji setia, selalu ada bersama dalam segala musim kami, dalam segala hidup kami. Tuhan, ku bersyukur. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Bukankah Tuhan Allah kita Allah yang baik?
Bukankah Allah yang kita sembah Allah yang setia? Mari sama-sama kita mengucap syukur atas kebaikannya, kesetiaannya Tuhan, kemurahannya. Dimanapun Anda berada saat ini, saya ajak sama-sama kita menyembah Dia di dalam roh. Mari sama-sama kita kuatkan iman percaya kita. Mari sama-sama kita bangun manusia rohani kita untuk senantiasa percaya kepada Tuhan, untuk senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk senantiasa berserah kepada kehendak Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia. Shetekera bala 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 bala. Shetekera la 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 la. Kekuatan baru dilimpahkan, kekuatan baru dilepaskan saat kami sembah Engkau, saat kami sembah Engkau. Kekuatan baru dilepaskan, harapan baru diberikan bagi kami yang percaya. Shetekera bala 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 bala. Shetekera bala 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 bala. Shetekera bala 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 bala. Shetekena la 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 la. Shekera bala bara bala bara 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 bara. Sebab dalam tinggal tenang dalam hadirat Tuhan, kami temukan kekuatan kami. Dalam tinggal tenang bersama-sama dengan Tuhan, kami temukan pengharapan kami. Sebab hari-harinya tidak ada satupun apapun juga yang dapat kami andalkan Tuhan. Tidak uang kami, tidak siapapun yang kami kasihi, tidak siapapun yang tersohor di bumi ini Tuhan, yang dapat kami andalkan penuh dalam hidup kami. Stand pada Yesus Tuhan, stand pada Yesus Tuhan. Shetekera bala 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 bala. Shetekera mana bala 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 bala. Shikina na 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 la 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 la. Shikina na 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 na. Jesus, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup setiap kami Tuhan. Engkau yang memegang kendali atas hidup kami. Tidak ada satu apapun yang dapat terjadi atas hidup kami tanpa seizin Tuhan. Sebab itu kami berserah penuh atas kehendak Tuhan. Sebab kami serahkan hidup kami kepada otoritas penuh dalam tangan Tuhan. Sebab tidak takut hati kami, tidak gentar hidup kami menjalani hidup ini Tuhan. Sebab kami punya Yesus Tuhan yang berotoritas penuh atas hidup kami. Shetekera bala 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 bala. Shetekena mana 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 mana. Shetekena mana 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 mana. Jesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, amin. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Bolehkah sama-sama kita angkat tangan Tuhan dan katakan, Engkau
berdaul atas hidup kami, atas keluarga kami, atas kesehatan kami, atas keuangan kami, atas hidup kami Tuhan. Kami berserah penuh, kami panggil nama Yesus, nama yang berdaulat itu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah mari sama-sama angkat tangan kita, katakan Engkaulah, Engkau. Berdaulat penuh atas gereja kami, berdaulat penuh atas bangsa kami, berdaulat penuh atas kota kami Tuhan, atas jiwa-jiwa. Atas bangsa kami bersyafaat Tuhan, berdaulat penuh Tuhan. Hidupku, ku berserah penuh. Di menit-menit ini sama-sama kita bersyafaat atas bangsa kita. Dimanapun Anda berada saat ini, yuk sama-sama kita angkat tangan kita. Saudara yang bisa berbahasa roh, mari setengah menit berbahasa roh. Mari sama-sama ingat bangsa kita. Mari sama-sama ingat kota kita. Yuk sama-sama kita berbahasa roh. Yuk sama-sama kita bangun iman kita. Masih ada Tuhan atas bangsa ini. Masih ada Yesus atas bangsa ini. Terobosan yang besar masih terjadi atas bangsa kita, atas kota kita, atas gereja kita, atas jiwa-jiwa. Yuk sama-sama berbahasa roh. Shedegala bala 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 bala. Shedegala la 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 la. Damai sejahtera-Mu melimpah, damai sejahtera-Mu melimpah Tuhan. Pemulihan seutuhnya terjadi, dilepaskan kekuatan, pengharapan, keteguhan, dilepaskan. Jesus, Jesus. Jesus, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Katakan berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Angkat tangan kita tinggi, kita declare sama-sama. Hidupku, ku berserah penuh. Amin. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, puji-pujian bagi Tuhan kita, hormat kemuliaan bagi Dia sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya.
Kami tidak perlu takut, kami tidak perlu cemas Tuhan. Sebab kami tahu ada kuasa yang melebihi apapun juga, yang berdaulat penuh atas hidup kami, berdaulat penuh atas keluarga kami, berdaulat penuh atas kesehatan kami, keuangan kami, bahkan seluruh aspek hidup kami. Ada Yesus yang berdaulat penuh Tuhan. Kami hanya bisa berserah dan mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Karena kami tahu Tuhan, saat kami mengandalkan Tuhan, saat kami dengan kuasa yang tidak terbatas itu, ya Tuhan, maka dengan caramu yang ajaib, yang tidak bisa kami pahami, yang tidak bisa kami mengerti, Engkau lakukan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima kekuatan, kami terima pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya kepadanya bersama-sama kita katakan amin. Saya percaya semua jemaat GBI Suropati dalam keadaan baik. Mungkin kalau ada di antara kita yang merasa bimbang dan gelisah, atau mungkin saudara kita sedang merasa sendiri, kita sedang merasa khawatir, atau mungkin bahkan merasa ketakutan, Tuhan ingatkan melalui Yohanes 14. Dikatakan bahwa Tuhan berjanji akan memberikan kepada kita seorang penolong, seorang penghibur, yaitu Roh Kudus. Dan Tuhan berjanji berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu, sebab aku menyertai engkau. Yang percaya engkau disertai Tuhan, boleh lambaikan tangan sekali lagi. Sekali lagi kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita katakan bersama-sama, kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Yang percaya bersama-sama katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Ku tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah kami selama kami hidup untuk Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Ku tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita katakan, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu. Kami perlu anugerah-Mu ya Tuhan. Perlu anugerah-Mu. Kami berjanji, janjiku kepadamu. Yang berjanji mau setia, boleh angkat tangan kita katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami percaya hidup
tetap memandangmu. Ku tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yang percaya Kau disertai Tuhan, berikan kemuliaan buat Tuhan. Katakan, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Ku tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tetap memandangmu, tiada bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Mari kita bangun rohani kita. Mari kita bangun manusia rohani kita. Bukankah Kau berjanji ya Tuhan, Kau akan mengirim kepada kami seorang penghibur, seorang penolong, roh yang memberikan kekuatan, roh yang memberikan tuntunan, keperkasaan, keberanian, ketenangan turun atas hidup kami. Hora bala sekala bala 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 bala. Hora bala sekala bala 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 bala. Hora bala sekala bala 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 bala. Hora bala sekala bala 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 bala. Hora bala sekala bala 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 bala. Mari kita bangun manusia rohani kita lebih lagi. Hora bala sekala bala 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 bala. Hora bala 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 bala. Hora bala sekala bala 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 bala. Hora bala bala sekala bala 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 bala. Hora bala sekala bala 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 bala. Hora bala 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 bala. Mari kita katakan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita katakan lebih lagi, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya, 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 haleluya. Ora bala 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 bala. Haleluya. Ora bala 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 bala. Kalau kami renungkan betapa baiknya Tuhan, hingga kami boleh ada hingga hari ini, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu ya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami tidak bisa mengucap syukur. Kalau Engkau izinkan hari-hari ini kami tidak bisa beribadah secara live, tetapi kami beribadah secara online. Engkau adalah Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau adalah Allah Maha Hadir. Amin. Engkau sanggup menjamah hati kami. Engkau sanggup memberikan kekuatan kepada kami. Bukankah Engkau berjanji Engkau tidak akan pernah membiarkan kami yatim piatu? Bukankah Engkau berjanji akan mengirim seorang penghibur, penolong, seorang yang memberikan kekuatan, tuntunan, Roh Kudus dicurahkan tengah kami. Hora bala sekala bala bala bala. Hora bala sekala bala.
Mari saudara kita sembah Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati para umat-Mu yang sedang berada di rumah. Biarlah memberkati mereka. Diberkati keluar masuk mereka. Diberkati kemah mereka. Ora sekala bala 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 bala. Jesus. Ora bala sekala bala 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 bala. Haleluya. Kami jadi kuat. Kami jadi kuat. Tidak ada satupun di antara kami yang takut. Kami kuat. Sebab Tuhan menyertai kami. Yang menyertai kami lebih besar daripada yang menyertai mereka. Haleluya. Kami tolak malapetaka menghampiri kemah kami. Kami tolak virus corona menghampiri kemah kami. Kami tolak COVID-19 menghampiri keluarga kami, anak-anak kami. Kami patahkan jerat perangkap burung yang akan dipasang orang pada kami. Kami tolak penyakit sampar. Kami tolak penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Dalam nama Tuhan Yesus. Hora mara sekala bala 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 bala. Hora mara sekala bala 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 bala. Kami percaya kami tidak akan takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campar yang berjalan di dalam gelap. Hora mara sekala bala 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 bala. Hora mara sekala bala 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 bala. Oh Jesus. Haleluya. Oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tidak terselidiki keputusan-keputusan-Mu ya Tuhan. Tidak terselami jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kami sedang melalui jalan-jalan Tuhan, kami percaya Engkau akan membawa kami kepada perbuatan-perbuatan-Mu yang besar. Kami percaya yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diperkaya, yang tidak punya pengharapan terima pengharapan yang baru, yang merasa sendiri akan dihiburkan, yang merasa sendiri tidak akan sendiri lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Hora mara sekala bala bala bala. Hora mara sekala bala bala bala. Hora bala 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 bala. Hora bala sekala bala bala. Hora bala bala sekala bala 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 bala. Satu hal yang kami tahu, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Engkau layak ya Tuhan, Engkau layak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati sebentar lagi kami akan mendengarkan tuntunan firman Tuhan daripada hamba-Mu, Gembala Pembina kami, Pendeta Niko Nyotora Harjo. Biarlah boleh menjadi kekuatan, bolehlah menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kami dikuatkan, kami dibangun, kami tidak menjadi lemah, tetapi kami menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara, kita memasuki tahun yang baru, tahun 2020. Ini adalah tahun dimensi yang baru.
Saudara, kalau namanya dimensi yang baru itu semuanya baru. Apa yang belum pernah dialami, itu kita alami sekarang. Nah saudara, kalau saya mengingat pada waktu tanggal 1 Januari, begitu masuk tanggal 1 Januari kita mengalami peristiwa yang tidak biasanya. Hujan luar biasa. Jabodetabek banjir, bayangkan masuk tahun baru. Oh ini ada apa ya? Tiba-tiba kita mulai mendengar tentang virus corona. Dari Wuhan asalnya, wah nyebar. Dan sekarang jangan tanya, saya tadi pagi lihat di TV, ada 151 negara yang sudah terpapar dengan virus corona. Orang pada panik, bingung. Dan oleh WHO terus dinyatakan sebagai pandemi. Pandemi sudah menyebar dengan sebaran yang luas. Dan ini kalau sudah 151 negara ini bukan main. Saudara. Dan saudara kasih Tuhan, memang sesuatu yang luar biasa. Dikatakan ini virus ini bukan hanya akan berakibat pada kesehatan saja. Tetapi lebih daripada itu, sebetulnya hari-hari ini ekonomi yang sedang dihantam. So, kalau saya lihat pergerakan bursa saham, saya dengar, waduh ini sudah hancur-hancuran. Dan kita boleh dikatakan sudah mulai masuk dalam krisis ekonomi dunia. Saudara mungkin sekarang masih bingung soal coronanya. Tapi sebentar lagi, ini tentu akan lebih bingung lagi soal ekonominya. Dan kalau sudah ekonomi yang dihantam, ini ke semua sektor. Kita nggak tahu. Tapi Tuhan katakan, ini adalah dimensi yang baru. Yang percaya katakan amin. Saudara, saya ingat bagaimana tuntunan Tuhan sejak pertama. Pada waktu itu saya ngomong tentang tuntunan Tuhan yang saya ngomong, itu orang cuma, karena belum kejadian, belum terjadi. Tapi sekarang saya percaya apa yang Tuhan tuntun sejak awal tahun, itu amin. Ini benar, amin, pasti begitu. Saudara, saya ingat pada waktu tanggal 1 Januari saya khotbah, itu dari 2 Korintus 4 ayat 18, ayat 13. Itu berbicara tentang apa? Paulus berkata, karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Nah, pesan Tuhan pada waktu itu, kita diminta untuk memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya. Kalau kita memperkatakan firman Tuhan karena kita percaya, terjadilah seperti apa yang kita katakan. Dan waktu itu saya ingat pertama-tama yang saya ajak ngomong Mazmur 91. Saya boleh tanya sama saudara, ada berapa banyak yang memperkatakan Mazmur 91 tiap hari? Wow. Apa katakan saudara? Ini penting, ini penting. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu apa kita yang memulai ini, yang mulai memperkatakan, ayo perkataan, wah saya dikecam habis-habisan. Ini mantra kayak, jampi-jampi kayak. Tapi sekarang kita tahu, ini mempersiapkan hari-hari ini. Saudara, ayo, apa kita mau memperkatakan sama-sama? Kita perkatakan sama-sama ya, yuk. 1, ada di belakang kita baca. 1, dengan sungguh-sungguh. Karena kita percaya, kita perkatakan ini. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit mengular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan dialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat di perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular terungan kau kangkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Supaya ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dan desakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan aku perlihatkan kepada yang keselamatan daripadaku. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, ini janji kepada orang yang hatinya melekat sama Tuhan. Orang yang hatinya melekat sama Tuhan itu akan menjadikan Tuhan tempat perlindungan kita. Menjadikan Tuhan tempat kubu pertahanan kita. Saudara, untuk orang yang seperti ini Tuhan berkata, engkau enggak perlu takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Di mana sekarang dikenal sebagai virus corona. Enggak usah takut. Amin. Kita memang waspada. Kita harus mengikuti aturan yang sudah diberikan. Cuci tangan ya cuci tangan. Betul? Apa saja, ikutin. Tapi nomor satu, jangan terlalu ketakutan. Sebab kita punya tempat perlindungan kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji sembah Tuhan. Saudara, luar biasa. Tuhan janji, walau 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kanan, tapi itu tidak akan menimpamu. Kau hanya menontonnya dengan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Kita amini. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolong. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Wow. Karena aku percaya, maka aku berkata-kata. Perkatakan tiap hari. Saya sudah bertahun-tahun memperkatakan Mazmur 91 2 kali sehari. Pagi dan malam hari. Saya terus perkatakan. Dan itu terus. Meskipun ini sudah berakhir, misalnya nanti terus perkatakan. Memang di akhir zaman, di hari-hari ini, kita perlu memperkatakan itu. Saudara, yang kedua, waktu itu saya diingatkan, kita diminta untuk memperkatakan Mazmur 118 ayat 8. Nanti kita perkatakan bersama-sama. Saudara, Mazmur 118 ayat 8 ini ayat tengah Alkitab. Kalau saudara mau tanya ayat tengah Alkitab yang mana, yaitu Mazmur 118 ayat 8. Sudah muncul belum? Belum. Oke, ayo kita baca. 1, 2, 3. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Ada beberapa banyak yang berkata, amin. Saya percaya Tuhan. Saya berkatakan, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Keadaan saudara akan lebih baik kalau saudara berlindung atau berharap hanya kepada Tuhan.
bukan berlindung atau berharap pada manusia. Termasuk menghadapi keadaan sekarang ini. Saudara, memang yang ramai coronanya, tapi sebentar lagi ekonominya. Ini yang akan lebih berat. Sebab dengan ekonomi sekali lagi itu akan menghantam semua sektor. Tapi kita berkata, lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Katakan amin. Saudara, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31, di situ dikatakan, kalau kita tuh berharap sama Tuhan, kita memasuki tahun 2020 akan diberi kekuatan baru. Kekuatan yang melebihi anak-anak muda. Kita berlari, tidak menjadi lesu. Kita berjalan, tidak menjadi lelah. Saudara, saya percaya memasuki tahun 2020, adik-adik kalau sudah melihat ini, rasa lelah. Rasanya letih lesu, betul? Tapi jangan, saya percaya kalau kita berharap sama Tuhan, kita akan diberikan kekuatan baru. Kita berlari, tidak menjadi lesu. Berjalan, tidak menjadi lelah. Orang yang berharap diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harapkan Tuhan. Sekali lagi. Orang yang berharap diperbarui kuat, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah. Ajarku harapkan Tuhan. Ini Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Orang yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah orang yang berharap sama Tuhan. Dia bisa jatuh. Bisa jatuh ke dalam pencobaan, masalah. Tapi Tuhan janji. Boleh jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan amin. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, 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 oh tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Sebab tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Tuhan akan menopang tangan orang yang berkenan kepada Dia, yaitu orang yang berharap kepada Tuhan. Ada berapa banyak orang yang seperti itu? Berarti kepada kita semua. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Setelah kita lihat satu ayat lagi, Yeremia 17. Buka, nanti kita baca sama-sama. Ayat 7 dan 8. Bagaimana orang yang berharap pada Tuhan? Kita lihat. Yuk baca. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Katakan amin. Orang yang berharap sama Tuhan, gak takut tahun kering.
Ini sudah dunia, ini bukan cuma Indonesia, ini dunia lagi masuk tahun kering. Tapi sekali lagi, ini firman Tuhan. Orang yang berharap sama Tuhan gak takut. Boleh masuk resesi apa aja namanya, tapi Tuhan pasti akan membela kita. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tangannya, oh tangannya, Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai terluka, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Katakan haleluya. Katakan berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Yuk kita hadapi hari-hari ini dengan janji firman Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan kita percaya, kita perkatakan. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, ketika memasuki tahun 2020, Tuhan memberikan tema untuk tahun 2020. Bahwa tahun 2020 itu adalah tahun dimensi yang baru. Memang arti dimensi ini luar biasa, sekarang kita masuk dimensi yang baru. Artinya sesuatu yang baru. Yang gak pernah kita pikir, gak pernah kita alami, ini yang terjadi. Benar ternyata. Tapi Tuhan memberikan kepada kita pengertian waktu itu. Bahwa dimensi berbicara tentang ukuran. Kalau Tuhan berjanji memberikan dimensi yang baru dalam kehidupan kita. Itu artinya Tuhan akan memberikan dimensi yang baru, yang lebih besar, yang lebih baik dalam seluruh aspek kehidupan kita. Katakan amin. Jangan lihat keadaan ini. Jangan. Keadaan boleh berjalan, tapi Tuhan janji seperti ini. Ada berapa banyak yang percaya? Saya ingat, saudaraku. Ini tema saya dapatkan pada waktu 2 atau 3 bulan sebelum 2019 berakhir. Sekitar jam 2-3 pagi. Saya tuh bangun. Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya. Dimensi. Dimensi. Wah, saya bilang, iya dimensi. Tuhan, Engkau belum kasih tema untuk tahun 2020 ya Tuhan. Apa dimensi ini ya? Dimensi. Enak Tuhan. Saya ngomong-ngomong sama Tuhan. Saya coba, tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Wah enak. Diperkatakan tuh enak. Dalam bahasa Inggris juga enak. The year of new dimension. Wah enak. Kemudian Tuhan berkata kepada saya. Kemuliaan yang lebih besar. Kemuliaan yang lebih besar. Tidak jadi ekor, tapi jadi kepala. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Itu yang saya dapatkan pada waktu itu. Paginya saya cari, itu ayatnya di mana? Yang pertama tentang kemuliaan yang lebih besar dari 2 Korintus 3:18. Kita akan baca sama-sama. Yuk baca. 1, 2, 3. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Saudara, ini berkat secara rohani. Tuhan akan memberikan kepada kita kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Asal kita makin menjadi serupa dengan gambarnya. Atau bisa dibalik. Karena kita menjadi serupa dengan gambarnya, maka kemuliaan Tuhan yang ada di dalam kita akan semakin besar. Ini dimensi yang baru. Yang Tuhan mau kita lakukan. Bagaimana supaya ini terjadi? Kita harus makin intim dengan Tuhan. Kalau saudara makin intim dengan Tuhan, saudara akan makin serupa dengan gambarnya. Itu artinya kemuliaan yang Tuhan yang ada di dalam kita, itu akan menjadi semakin besar. Ini berkat secara rohani. Ini yang penting memasuki tahun ini. Dan saudara, kemudian yang tadi itu, Ulangan 28 ayat 13 dan 14.
Kita baca. 1, 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Saudara, ini berkat secara jasmani, secara materi, bukan jadi ekor, jadi kepala, bukan turun, tapi naik. Ini Tuhan janjikan. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan, boleh? Tetapi ini Tuhan janjikan hanya kepada orang-orang yang menjadi serupa dengan gambarnya. Amin. Saudara, ini penting. Saya ingat Pak Kim Seng. Saya tahu Pak Kim Seng ya? Tahu? Ada yang tahu? Pak Kim Seng ini salah satu pendoa syafa di tempat kita. Dia sakit waktu itu, waktu mendekati kesembuhannya. Dia tuh dapat pengalaman yang belum pernah dia alami seumur hidupnya. Dia dibawa ke sorga. Pada waktu dia turun dari sorga, diam, Tuhan mulai bicara sama dia. Dan salah satu yang Tuhan bicara, bahwa anakku, kata Tuhan, yang sungguh-sungguh dengan aku, yang mengerti akan rencanaku, aku akan memberikan kepada mereka berkat secara materi. Senang gak kira-kira? Pura-pura gak senang. Kalau senang berikan tepuk tangan dong ke Tuhan. Dan boleh katakan, wuh. Berikan tepuk tangan lebih keras lagi. Ini waktu janji ini keluar. Waktu saya mimpi yang tadi, itu belum terjadi seperti sekarang. Ini gak kebayang kok akan terjadi begini. Dan kita kok menghadapi keadaan seperti ini. Materi berarti ekonomi seolah-olah akan berlawanan dengan keadaan ekonomi. Nanti lihat saja. Sudah boleh lihat. Benar gak yang Tuhan ngomong? Asal engkau sungguh-sungguh tahu rencana Tuhan kemana. Ini kita memasuki Pentakosta ketiga. Mau perkataan bersama-sama Pentakosta ketiga. Mau ditayangkan kita perkataan sama-sama. Yuk. Baca, 1, 2, 3. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak menangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. Katakan amin. Dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan datang kembali. Semua diberkati Tuhan. Ada berapa banyak? Ini Tuhan janji. Bukan memang kita ingin, tapi Tuhan janji bagi orang yang sungguh-sungguh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kita bagi berdiri sudah. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Saya berdoa buat saudara. Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Mereka akan diberkati. Mendapatkan pengurapan dalam kebaktian ini. Mendapatkan pesan-pesan Tuhan. Terima. Sekarang terima. Apa yang Tuhan janjikan. Terima, 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 terima. Diberkati 100 kali lipat. Engkau dibentengi dari sakit penyakit.
sakit. Walau 1000 orang di bersisimu, 10.000 orang, tapi itu tidak akan nimpamu. Terima. Haleluya. 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 Katakan, wuh. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan dimanapun saudara berada hari ini. Saudara yang ada di rumah, ada di tempat-tempat yang lain yang saat ini sedang mengikuti ibadah secara melalui live streaming. Menjadi doa saya, saudara tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Ada dalam pemeliharaan Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang saudara sembah dan sesembah. Dan hari ini adalah ibadah yang kedua, ibadah melalui atau lewat live streaming untuk gereja kita yang sudah hampir 10 tahun berjalan ini. Dan sebelum ini saya tidak mengerti apa-apa mengenai ibadah melalui live streaming. Tetapi setelah saya pelajari, ternyata hakikat daripada ibadah melalui live streaming ini mempunyai hakikat yang sama dengan ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada tiap hari Minggu atau hari-hari yang lain. Di dalamnya ada hak, ada kewajiban, ada tanggung jawab yang sama. Di dalamnya ada pujian, ada doa, ada penyembahan, ada firman Tuhan yang disampaikan. Demikian juga di dalamnya ada persembahan yang harus kita bawa ke rumah Tuhan. Nah, yang menjadi masalah adalah kita belum terbiasa untuk memberikan persembahan secara lewat transfer. Selama ini kita beribadah dan memberikan persembahan melalui kantong-kantong kolekte yang kita berikan secara langsung. Tetapi hari ini kita belajar untuk boleh memberikan persembahan melalui transfer. Saudara bisa transfer persembahan saudara ke rekening yang tertera di bawah ini. Nah, persembahan ini harus ada supaya kehidupan gereja tetap berjalan. Persembahan ini kita bawa ke hadirat Tuhan. Bukan untuk gembala saudara. Bukan untuk pengerja seperti kami. Bukan untuk para diaken, koordinator, dan lain sebagainya. Tetapi pekerjaan Tuhan sekali lagi harus tetap berjalan. Nah, dasarnya apa kita tetap memberikan persembahan? Yang pertama, kalau ada orang tanya kepada saya, dasarnya apa? Kok ibadah lewat live streaming, kok tetap harus memberikan persembahan? Dasarnya adalah Alkitab. Dan ini Alkitabiah. Saudara bisa baca dan saudara bisa pelajari dalam 1 Korintus pasal yang ke-9, mulai ayat yang pertama sampai terakhir. Tapi hari ini saya akan ajak saudara untuk membaca 2 ayat saja. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-13 dan ke-14. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu? Dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu. Demikian pula Tuhan
menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Yang kedua, saudara bisa pelajari di dalam suratan Yosua. Saudara bisa pelajari di sana. Kita tahu melalui kitab Yosua itu, ketika bangsa Israel menerima janji daripada Tuhan, menerima tanah perjanjian itu, mereka masing-masing mendapatkan wilayah, mendapatkan bagian-bagian. Ada 12 suku di Israel, masing-masing mendapatkan wilayah itu untuk dia kelola, untuk mereka budidayakan, bisa menghasilkan sesuatu untuk penghidupannya. Namun ada satu suku di antara suku Israel, yaitu suku Lewi, tidak mendapatkan tanah pusaka. Lalu yang menjadi milik pusakanya apa? Tuhanlah yang menjadi milik pusakanya. Karena Tuhan memberikan tugas khusus kepada suku Lewi ini untuk menjadi penata layanan ibadah. Mereka mempersiapkan peribadatan. Mereka melaksanakan peribadatan itu, membawa seluruh jemaat Israel untuk menyembah Tuhan, untuk melakukan peribadatan kepada Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, mereka tidak mempunyai penghasilan. Lalu penghidupan mereka dari mana? Penghidupan mereka menjadi tanggung jawab dari 11 suku yang lain, yang sudah mendapat bagian dari tanah perjanjian yang Tuhan berikan. Nah, dalam kehidupan sekarang ini, dalam kehidupan bergereja, kita berbicara gereja bukan hanya beribadah pada hari Minggu, sesudah itu selesai. Tidak, tetapi ini ada organisasi, di mana di dalamnya ada hamba-hamba Tuhan. Ada pengerja, ada full timer. Mereka mendedikasikan hidupnya, mereka memberikan waktunya sepenuh waktu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Lalu menjadi pertanyaan juga, penghidupan mereka siapa yang menjamin? Penghidupan mereka yang menjamin adalah saudara dan saya sebagai jemaat. Melalui salah satunya adalah melalui persembahan yang saudara berikan, yang saudara bawa ke rumah Tuhan. Saudara diberkati oleh Tuhan. Saudara memberkati gereja. Dan gereja menjadi berkat bagi para full-timer yang ada. Dan mereka membawa jemaat, menikmati hadirat Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saatnya kita sekarang memberikan persembahan kepada Tuhan. Saudara bisa persiapkan HP saudara. Saudara bisa catat nomor rekening gereja yang tertera di bawah ini. Saudara bisa mentransfer melalui HP saudara. Baik melalui M-Banking yang saudara miliki, melalui Klik, misalnya Klik BCA yang saudara miliki. Atau kalau saudara tidak punya itu semuanya, saudara bisa catat. Sekali lagi saudara bisa catat nomor gereja ini. Saudara bisa transfer ke ATM. Sekali lagi persembahan saudara bukan untuk gembala saudara. Bukan untuk kami, tetapi untuk pekerjaan Tuhan. Karena kami sudah Tuhan pelihara dengan satu pekerjaan, yang dimana pekerjaan itu memberikan penghidupan kepada kami. Gembala saudara pun yang sesungguhnya juga punya hak untuk mendapat penghidupan dari mezbah ini. Tetapi gembala saudara tidak lakukan itu, tidak mengambil hak itu. Tapi semuanya dikembalikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Jadi kami bersama dengan rekan-rekan, para diaken, para koordinator, para hamba-hamba Tuhan,
berani mempertanggungjawabkan di hadapan saudara dan di hadapan Tuhan, bahwa setiap persembahan saudara akan dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan sepenuhnya. Supaya rumah Tuhan tidak menjadi reruntuhan dan nama Tuhan tetap dipermuliakan. Mari kita boleh ambil bagian. Kita mempersembahkan persembahan yang terbaik. Persembahan saudara adalah persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan saudara mempersembahkan yang terbaik. Kiranya nama Tuhan ditinggikan dan saudara diberkati dengan berkat yang terbaik. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub akan memenuhi ribaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara. Saudara diberkati dengan ibadah pada hari ini. Saya yakin dan percaya pada hari ini saudara mengalami sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Dan saudara, kalau kita melihat hari-hari ini dengan himbauan daripada pemerintah, bekerja, belajar, beribadah di rumah, biarlah saya himbau seluruh jemaat GBI Suropati dan Kota Malang, taatilah himbauan daripada pemerintah. Karena saya yakin dan percaya bahwa pemerintah adalah juga wakil daripada Tuhan. Dan biarlah kita menjaga kesehatan kita masing-masing. Saudara menghindari tempat keramaian dulu sementara waktu. Supaya saudara diluputkan dari sakit penyakit. Saudara diluputkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan saya yakin dan percaya kita akan bertemu kembali di dalam ibadah live. Tapi untuk sementara ini kami umumkan seluruh jemaat GBI Suropati tanggal 5 April dan 12 April kita tetap akan mengadakan ibadah secara online. Sambil kami akan umumkan kembali perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi. Dan harapan saya, biarlah seluruh jemaat GBI Suropati terus berdoa, terus mengandalkan Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, Tuhan akan menjawab segala doa kita dari surganya yang mulia. Yang percaya katakan amin. Mari kita akan akhiri ibadah pada hari ini, kita katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas, kami percaya, dan kiranya tangan Tuhan, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya sama-sama katakan amin. Berkat Tuhan, kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sesekali mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awal Ramadan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah.